Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. للبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali untuk melanjutkan pembahasan daurah waqaf dan ibtida. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan semoga sampai juga pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin afwan ya, terpotong karena mati lampu ketika kita membahas persoalan ini. Wa ma ta'wilahu illallah. Kemudian di antara tempat yang para ulama berbeda pendapat, kita juga sudah bahas wattakhidhu dan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Maka apabila kita wakaf pada mathabatan linnasi wa amna, lalu membaca dengan qiraat wattakhidhu, itu wa amna tam. Tapi kalau wattakhadhu wa amna berarti kafi. Begitu. Demikian pula misalnya di sini adalah ketika di awal surah Ibrahim, Alif Lam Ra sampai akhirnya ada kalimat ila siratil azizil hamid. Maka dia menjadi tam apabila awalnya dhammah, Allahul ladzi lahu ma fis samawat. Namun apabila awal kalimatnya adalah Allahil ladzi, maka dia maka dia bermakna waqaf hasan. Begitu, ya. Kalau kita bacanya Allahil ladzi, maka waqaf pada Azizil Hamid, waqaf hasan. Kalau kita baca Allahnya, lafaz jalalahnya adalah rafa', maka waqaf pada Azizil Hamid adalah tam. Begitu. Kemudian beberapa tempat yang dinilai tam juga kadang bertingkat-tingkat. Satu tempat kadang lebih tam atau istilahnya atam dibandingkan tempat yang lain. Seperti misalnya perkataan Imam Abu Amr Ad-Dani, waqaf pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqaf pada isti'adzah itu tam. Tapi waqaf pada bismillahirrahmanirrahim itu atam. Makanya beliau memilih untuk menyambungkan isti'adzah dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada di situ atam? Begitu. Juga seperti pada surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik pada akhir ayat keempat ataupun akhir ayat kelima, keduanya merupakan waqaf tam. Keduanya merupakan waqaf tam. Namun akhir ayat keempat atam bila dibandingkan akhir ayat kelima. Bila dibandingkan dengan akhir ayat kelima.
Disebabkan akhir ayat kelima masih memiliki kesatuan makna khitab. Lawan bicara dengan ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Walaupun sudah beda tema, yang satu ikrar tauhid, yang satu berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sudah beda tema. Akan tetapi yang diajak lawan bicaranya masih sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Malik Yaumiddin, maka ini pujian. Maka ini pujian kepada kalau ininya kata ganti orang ketiga. Kalau ini kan kata ganti orang kedua pakainya. Iyyaka kepadamu, sebelumnya enggak. Begitu. Jadi tempat wakaf kadang yang ada yang tam, ada yang atam. Ada yang tamnya kurang tam seperti tam kata yang lain. Kadang-kadang ini seperti itu. Begitu. Ini adalah berkaitan dengan wakaf tam. Jadi wakaf tam bisa bertingkat-tingkat. Demikian pula wakaf kafi, demikian pula wakaf hasan, demikian pula wakaf qabih. Jadi bisa bertingkat-tingkat. Kita masuk ke bagian yang kedua, al-waqful kafi. Asy-Syaikh Atiyah Nasr dalam Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid memberikan definisi wakaf kafi sebagai berikut. Wal waqfu ala kalami tamin fi dzatihi muta'allaqun bima ba'dahu fil ma'na dunal lafzi. Yaitu wakaf pada kalimat yang telah sempurna fi dzatihi, pada zatnya, muta'allaqun bima ba'dahu fil ma'na, akan tetapi masih memiliki keterkaitan makna dengan kata setelahnya. Dunal lafzi, namun sudah tidak memiliki kaitan lafaz. I'rabnya sudah tidak terkait, namun maknanya masih terkait. Apabila kita analogikan dengan bahasa Indonesia, waqaf kafi adalah apabila kita berhenti di akhir kalimat yang berada di tengah paragraf. Akhir kata dalam kalimat tersebut sudah tidak memiliki hubungan SPOK dengan kata berikutnya, namun masih memiliki hubungan makna atau masih terikat oleh satu ide pokok dan gagasan utama yang sama. Contoh wakaf kafi banyak ditemukan di akhir ayat ataupun di tengahnya. Misal yang di akhir ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kafi. Atau di tengah ayat, wa ma unzila min qablik. Atau di tengah ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Atau di tengah ayat ke-9 surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Atau akhir ayat ke-11, qalu innama nahnu muslihun. Begitu. Seluruhnya adalah kalimat yang telah dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya. Atau istilah para ulama, kalam mafhum. Adapun kalimat berikutnya tidak lagi memiliki keterkaitan lafaz dengan kalimat yang berada sebelumnya. Namun masih memiliki keterkaitan makna. Dalam artian idenya masih sama, temanya masih sama juga. Baik. Sebagaimana wakaf tam, wakaf kafi pun bertingkat-tingkat. Kadang sebuah kata bermakna kafi, sedangkan kata yang lain bermakna lebih kafi atau akfa. Misalnya pada ayat ke-10 surah Al-Baqarah. Fi qulubihim marad. Akhir ayat ini merupakan wakaf kafi atau akhir kalimat ini merupakan wakaf kafi. Namun kalimat berikutnya fazadahumullahu marada, ini akfa, begitu ya. Sedangkan kalimat berikutnya walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, ini yang paling akfa lagi. Lebih akfa lagi dibandingkan dua kalimat sebelumnya. Begitu. Kebanyakan kalimat yang akfa berada di akhir ayat, seperti pada ayat ke-13 surah Al-Baqarah. Ala innahum humus sufaha. Akhir kalimat ini kafi, namun akhir ayatnya walakin la ya'lamun. Ini akfa. Terkadang sebuah kalimat dinilai kafi apabila dilihat dari salah satu sudut pandang, tafsir atau i'rab. Namun tidak kafi apabila dilihat dari sudut pandang yang lain. Misalnya adalah pada ayat ke-102 surah Al-Baqarah.
Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Maka apabila pada kalimat setelahnya dimaknai nafiyah, wa ma unzila 'alal malakain, maka akhir kalimat yu'allimuna an-nasa sihr merupakan waqaf kafi. Tapi kalau di mushaf Indonesia kayaknya terjemahannya wa ma unzila 'alal malakain itu dan apa-apa ya. Maknya ma mausulah. Coba kita lihat terjemah Indonesia. Seingat saya di mushaf Indonesia atau menurut versi Lajnah itu maknanya adalah surah Al-Baqarah ayat ke 102. Kita lihat di sini kalimatnya apa? Wa ma unzila 'alal malakain. Wa ma unzila 'alal malakaini di sini. Wa ma kafar Sulaiman lakinna syaitan kafara ya'lamuna asasi wa ma unzila 'alal malakain. Sulaiman itu tidak kufur, tapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Apa? Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini artikan sebagai apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Berarti memaknai maknya mak mausulah. Di sini disampaikan bahwa kalau maknya ini bermakna manafiyah, maka yu'allimuna nasa sihr itu adalah tempat yang kafi. Sehingga artinya padahal Sulaiman tidak kafir, akan tetapi hanya setan-setan itulah yang kafir, di mana mereka mengajar sihir kepada manusia dan tidak pula sihir itu diturunkan kepada dua orang malaikat. Jadi artinya tidak pula sihir itu diturunkan kepada dua orang malaikat. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwa kalimat ini merupakan pendapat yang dipilih Al-Qurtubi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ar-Rabi Ibnu Anas, kemudian disebutkan juga perkataan At-Tabari yang menyimpulkan makna ayat ini menurut mereka adalah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman minas sihri wa ma kafara Sulaiman wala anzalallahu sihra alal malakain. Jadi artinya wala anzalallahu sihra alal malakain walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra bi Babila Harut wa Marut. Itu maknanya. Jadi bisa ditafsirkan ke sini, bisa ditafsirkan ke sana maknanya, begitu ya. Namun apabila kita menjadikan mak pada kalimat wa ma unzila 'alal malakain sebagai mak mausulah, maka berhenti pada kalimat yu'allimuna nasa sihr merupakan waqaf hasan dan kita tidak diperbolehkan langsung ibtida dari kata berikutnya. Sehingga maknanya menjadi dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Nah, jadi tergantung kita mau ikut tafsir yang mana. Tafsir yang mengatakan bahwa itu diturunkan juga kepada Harut dan Marut atau justru tidak diturunkan kepada Harut dan Marut. Begitu. Allahu a'lam. Pendapat inilah yang dipilih oleh At-Tabari. Setelah beliau memaparkan pendapat pertama yang menyatakan bahwa mak tersebut adalah nafiyah, maka beliau kemudian membantahnya seraya mengatakan bahwa mak di sini bermakna alladzi, yakni mausulah. Beliau juga menyatakan bahwa Harut dan Marut merupakan dua malaikat yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Beliau juga menyatakan bahwa kedua malaikat ini mengajarkan sihir dalam rangka menaati perintah Allah. Karena tidaklah mereka melakukannya kecuali atas perintah dari Allah Azza wa Jal. Jadi bukan karena kufur kepada Allah, tapi karena memang dalam rangka menunaikan tugas menguji manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ibnu Katsir menyatakan pendapat ini merupakan pendapat yang gharib. Kemudian beliau menyatakan bahwa ada lagi pendapat yang lebih gharib. Apa itu? Yakni yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, di mana beliau mengatakan bahwa Harut dan Marut ini merupakan dua kabilah dari bangsa jin. Ada lagi.
Adapun mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa Harut dan Marut merupakan dua malaikat yang diturunkan ke bumi. Kemudian mereka terfitnah dengan kenikmatan dunia yang pintu gerbangnya adalah wanita. Qil bahwa Harut dan Marut ini awalnya bingung sama manusia. Kok bisa-bisanya manusia tergoda oleh kenikmatan dunia? Katanya begitu. Awalnya seperti itu. Kemudian Allah menguji Harut dan Marut dengan menurunkan mereka ke dunia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang sangat cantik. Wakil dan kila, manusia tersebut, perempuan tersebut diciptakan dari mawar, air mawar. Kalau misalnya manusia yang diciptakan dari tanah saja sudah bisa sangat cantik, ini diciptakan dari mawar. Untuk menguji Harut dan Marut. Kuat gak? Ternyata mereka pun tidak kuat menghadapi ujian wanita. Ya. Sehingga kemudian mengajarkan sihir. Karena syarat menikahinya mempelajari sihir. Kalau tidak khilaf seperti itu tafsirannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pada akhir ayat keempat surah Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Maka wakaf pada akhir ayat ini adalah wakaf kafi. Wakaf kafi. Apabila kita menilai awal ayat berikutnya ulaik sebagai mubtada dan khobarnya adalah ala hudam mir rabbihim. Namun wakaf pada akhir ayat keempat tadi hasan apabila kita menilai bahwa ayat berikutnya merupakan khabar dari kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaiknya itu adalah khabar. Jadi tergantung ulaiknya mau dianggap apa. Kalimatnya enggak berubah, hanya susunan i'rabnya bisa kita ubah sesuai dengan tafsir. Begitu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ya, seperti itu. Terkadang waqaf pada suatu kata dinilai kafi menurut sebuah variasi qiraah dan bukan kafi menurut variasi qiraah yang lain. Nah, kalau ini perbedaan qiraat. Jadi lafadznya berubah, maka nanti waqafnya juga berubah. Wa nahnu lahu mukhlisun. Waqaf pada akhir ayat ini kafi bagi qiraah yang membaca ayat berikutnya dengan kata ganti orang kedua. Am taquluna inna Ibrahim, maka kafi. Tapi apabila ayat berikutnya dibaca am yaquluna inna Ibrahim, maka waqaf pada akhir ayat ke-139 tadi merupakan waqaf tam. Jadi antara kafi dengan tam. Begitu pula di sini ada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhsibukum bihillah. Maka waqaf pada akhir kalimat ini kafi bagi qiraah yang membaca dua fi'il berikutnya dengan rafa'. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini riwayat kita juga. Adapun apabila kita membaca dengan sukun maka menjadi hasan. Seperti qiraat yang baca fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha atau diidghamkan wa yu'adzim man yasha begitu. Begitu pula pada ayat 171 surah Ali Imran. Waqaf pada akhir kata ini kafi bagi qiraah yang baca wa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sedangkan apabila dibaca dengan qiraah yang lain memfathahkan hamzah wa annallaha maka dia menjadi hasan. Kenapa? Karena ana itu di tengah kalimat. Jadi bedanya inna sama ana apa? Bedanya kalau inna itu istinaf di awal kalimat. Kalau ana itu di tengah kalimat. Begitu bedanya. Demikian pula pada kalimat wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Menurut Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Al-Muktafa, apabila fayakun dibaca rafa, fayakunu sebagaimana diriwayatkan oleh mayoritas ahli qiraat, kita termasuk yang membaca dari qiraatnya Imam Hafs atau riwayat Imam Hafs, maka diperbolehkan waqaf pada kun. Kemudian bisa langsung mulai dari fayakun. Kenapa? Karena secara makna telah kafi di mana fa pada kata fayakun berfungsi sebagai fa istinaf. Fa pengawal kalimat. Dan maknanya adalah fahuwa yakunu. Wa idza qila lahu kun selesai fayakunu fahuwa yakunu. Namun apabila kata fayakun dibaca dengan nasab fayakuna sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Amir, maka tidak bisa waqaf pada kun. Maka kita tidak bisa waqaf pada kun. Apa alasannya? Secara ikhtiyari. Karena fa yang berada setelahnya berfungsi sebagai fa jawab.
yang masih memiliki keterkaitan i'rab dengan kata sebelumnya. Begitu. Jadi ini perbedaannya perbedaan kalimat. Kalau fayakunu maka kun boleh wakaf. Tapi kalau fayakuna, kun itu wakafnya hasan. Gak bisa. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ini afdolnya di atas ya, jangan di bawah ya. Ini gak ada ya? Baru saya tambahkan ini. Afdolnya di atas ketika ngomongin Al-Baqarah. Nah di sini nih. Ini Al-Baqarah 139. Berarti sebelum 139. Oh di sini nih. Oke, di sini. Di sini. Lebih pas. Ini berlaku juga, ini juga berlaku untuk seluruh kalimat kun fayakun di seluruh Al-Quran. Jadi sama hukumnya. Hukumnya sama kun fayakun di seluruh Al-Quran. Hukumnya sama, kita bisa wakaf karena kita seluruh Al-Quran fayakunnya dhammah. Kun fayakunnya dhammah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tanda baca wakaf kafi pada mushaf. Tanda baca wakaf kafi pada mushaf adalah huruf jim yang berarti jawazul waqfi atau kita terjemahkan boleh berhenti. Kapan diberikan jim? Maka biasanya diberikan jim kalau tidak ada ulama yang berpendapat hasan. Jadi dia diberi tanda jimnya itu kalau para ulama hampir sepakat dia wakaf kafi. Kalau ada sebagian ulama yang mengartikannya tam, maka kadang dipakai jim, kadang pakai tila. Tergantung banyak ulama mana yang menafsirkan dia ini kafi atau hasan. Begitu. Misalnya di surah Al-Mulk di sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Namun kalau ada ulama atau ada sebagian ulama yang menafsirkannya hasan, maka kalimatnya tidak diberi tanda jim tapi diberi tanda sili atau sila. Jadi kalau kalimatnya itu diberikan tanda sila atau sili, maka dia bermakna ada ulama yang berbeda pendapat. Apakah dia ini hasan atau kafi. Begitu. Tapi kita tetap boleh berhenti enggak di tanda wakaf sila atau sili? Boleh-boleh saja. Karena sebagian ulama atau kebanyakan ulama berpendapat dia hasan, dia kafi. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi secara i'rabnya demikian. Walaupun wasal lebih utama kalau kuat napasnya. Tapi kalau tidak kuat napas tidak perlu memaksakan diri. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah wakaf kafi. Ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan wakaf kafi, dipersilakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik. Al-waqful hasan. Menurut Asy' al-Marsafi dalam Hidayatul Qari yang dimaksud dengan waqf hasan adalah wa huwal waqfu ala kalamin tamma ma'nahu wa ta'allaqa bima ba'dahu lafdhan wa ma'nan ma'al faidah. Yaitu waqf yang telah sempurna perkataannya, yaitu waqf yang telah sempurna maknanya, maksudnya dipahami maknanya, wa ta'allaqa bima ba'dahu lafdhan wa ma'nan ma'al faidah. Akan tetapi masih memiliki hubungan i'rab dan memiliki hubungan makna ma'al faidah. Ma'al faidah itu bersamaan dengan itu kita sudah bisa mengambil pemahaman yang tepat. Jadi enggak rusak maknanya. Begitu ya. Keterkaitan lafaz yang dimaksudkan adalah seperti misalnya kata yang kita berhenti padanya merupakan mausuf dan kata setelahnya adalah sifah atau mustathna dengan mustathna min, atau ma'tuf dengan ma'tuf alaih, atau badal, atau hal, atau mubtada khobar, dan lain sebagainya. Asy' An-Nasr mengatakan bahwa kenapa wakaf ini disebut dengan wakaf hasan adalah li'annahu yufhamu ma'nan yahsunu sukutu alaih. Yaitu maknanya telah bisa dipahami apabila kita wakaf padanya, tidak masalah. Begitu. Contoh wakaf hasan pada surah Al-Fatihah misalnya Bismillah itu wakaf hasan. Alhamdulillah waqaf hasan. Rabbil alamin waqaf hasan. Ar-Rahman waqaf hasan. Ar-Rahim waqaf hasan.
As-siratal mustaqim waqaf hasan. Termasuk siratal ladzina an'amta alaihim. Itu secara makna waqaf hasan. Cuma karena secara riwayat Nabi berhenti di sana, kita boleh berhenti di sana juga. Begitu. Wakaf pada kata-kata tersebut juga kata-kata yang semisalnya merupakan wakaf hasan disebabkan maknanya telah dipahami dengan baik. Bismillah kita sudah paham maknanya. Alhamdulillah kita sudah paham maknanya. Akan tetapi aturan wakaf hasan adalah memulai langsung dari kata berikutnya tidak hasan. Jadi wakaf hasan itu wakafnya hasan, langsung mulainya tidak hasan. Kenapa? Disebabkan masih memiliki terkaitan lafaz dengan kata sebelumnya. Ya, jadi apabila seorang wakaf pada kalimat yang hasan, maka ia tidak boleh langsung memulai dari kata setelahnya. Begitu. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala dalam Muqaddimah Jazariyah, wahya lima tamma fa'ilam yujadi ta'alukun au kana ma'nan fabtadi fattamu fal kafi. Apabila tidak ada keterkaitan baik makna ataupun lafaz, itulah wakaf tam. Apabila ada keterkaitan makna au kana ma'nan, itu adalah wakaf kafi. Baik tam ataupun kafi, fabtadi boleh mulai dari kata setelahnya. Baik tam ataupun kafi, maka boleh mulai dari kata setelahnya. Walafdhon, tapi kalau ada hubungan lafaz, famna'an, maka terlarang. Terlarang apa? Terlarang untuk memulai dari kata setelahnya. Bukan terlarang wasol, bukan terlarang wakaf. Terlarang untuk memulai dari kata setelahnya. Begitu. Illa kecuali ru'usalai jawiz fal hasan. Kecuali kalau kita wakafnya di akhir ayat, maka boleh langsung memulai dari kata berikutnya. Inilah wakaf hasan. Begitu. Jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat 3 keadaan yang diperbolehkan apabila kita ingin wakaf untuk istirahat dan mengambil napas. Apabila kalamnya telah sempurna, tidak memiliki hubungan lafaz dan makna. Yang kedua, apabila susunan kalimatnya telah sempurna, tidak memiliki hubungan lafaz walaupun masih memiliki hubungan makna. Ini boleh wakaf. Demikian pula apabila telah dipahami dengan baik walaupun kalimatnya belum sempurna serta masih memiliki hubungan lafaz dan makna. Dengan catatan yang ketiga, yang hasan, pada saat kita berhenti di sini maka tidak boleh langsung mulai dari kata berikutnya. Itulah perbedaannya wakaf, tam, kafi, dan hasan. Begitu. Jadi wakaf tam adalah wakaf yang tidak punya hubungan lafaz, tidak punya hubungan makna. Wakaf kafi adalah wakaf yang masih memiliki hubungan lafaz. Tidak memiliki hubungan lafaz, tapi masih memiliki hubungan makna. Adapun hasan masih memiliki hubungan lafaz dan makna. Bedanya apa? Memulai dari kata berikutnya untuk tam dan kafi boleh, tapi hasan tidak boleh. Harus mundur beberapa kata untuk memulai kembali. Begitu. Dikecualikan dari hal ini adalah apabila kita berhenti pada wakaf hasan yang terletak di akhir ayat. Kenapa? Karena wakaf pada akhir ayat adalah sunnah dan ibtida dari awal ayat adalah sunnah. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ahli qiraat. Begitu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Salamah mengatakan annan nabiyya kana, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qara'a qatta'a qira'atahu ayatan ayat. Nabi itu kalau baca Al-Qur'an selalu memotong bacaannya ayat per ayat. Yaqul, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tsumma yaqif, kemudian berhenti. Tsumma yaqulu alhamdulillahirabbil alamin, tsumma yaqif, tsumma yaqulu rahmanirrahim, tsumma yaqif. Dalam riwayat yang lain, tsumma yaqulu malik yaumiddin, tsumma yaqif. Wa fi riwayah malik yaumiddin, tsumma yaqif. Ada 2 riwayat, maliki pendek dan maliki panjang. Allahu a'lam bissawab. Begitu. Al-Imam Al-Jazari al-Ma'nasyar mengatakan, walidzalik, maka oleh karena itu, kok diam aja. Walidzalik adda ba'duhumul waqfa ala ru'usil ayfi dzalika sunnah. Maka oleh karena itu sebagian ulama menilai wakaf pada setiap akhir ayat itu sunnah. Wa qala Abu Amr,
Dan Imam Abu Amr mengatakan wahwa ahabbu ilayya, aku lebih suka. Wahtarahu aidan al-Baihaqi, demikian pula Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman. Wa ghairuhu minal ulama, juga ulama yang lain. Wa qalu, dan para ulama mengatakan al-afdalu al-wuqufu ala ru'usil ayat. Maka para ulama mengatakan waqaflah pada setiap akhir ayat wa in ta'allaqat bima badaha, walaupun maknanya masih berkaitan dengan ayat setelahnya. Ini juga yang juga sering saya sampaikan, terutama ketika talaqi. Maka biasakan waqaf pada setiap akhir ayat walaupun masih berkaitan makna dengan setelahnya. Qalu, para ulama mengatakan wattiba'u hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi aula. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara beliau ketika baca Al-Qur'an itu lebih utama. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini adalah waqaf hasan. Terkadang waqaf pada sebuah kata dapat menjadi hasan menurut salah satu sudut pandang, namun dapat menjadi kafi atau tam menurut sudut pandang yang lain. Misalnya adalah berhenti pada akhir ayat kedua surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Dapat menjadi waqaf hasan apabila menilai ayat berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaib itu sebagai na'at atau sifat dari lafaz al-muttaqin. Maka alladzina yu'minuna menjadi na'at, berarti waqaf pada lil muttaqin hasan. Namun dapat menjadi waqaf kafi apabila menilai bahwa ayat berikutnya adalah rafa, sehingga ditakdirkan maknanya humul ladzina yu'minuna bil ghaib. Begitu. Atau menilainya nasab dengan memperkirakan adanya kata yang tidak tertulis sehingga maknanya a'ni, maksud saya alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka itu pun bermakna kafi. Begitu ya. Kemudian juga dapat bermakna waqaf tam apabila menilai bahwa ayat berikutnya merupakan mubtada sedangkan khobarnya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi bisa terhitung hasan, bisa terhitung kafi, bisa terhitung tam. Enggak ada perubahan kalimat. Jadi tafsirnya aja mau dibawa kemana? Begitu. Makanya saya sering bilang bahwa i'rab itu bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sana. Contoh lain waqaf hasan misalnya adalah pada pertengahan ayat ke-33 surah Al-Baqarah. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka di sini waqaf hasan. Karena makna kalimat tersebut telah dipahami dengan baik walaupun kita belum melanjutkan bacaan kalimat sebelumnya. Namun kita tidak bisa langsung memulai dari kata berikutnya wa'alam. Wa'a'lam. Kenapa? Karena kata tersebut adalah ataf dari a'lamu yang berada sebelumnya. Dalam hal ini khatib dari kedua kalimat tersebut adalah Allah. Jadi Allah yang berbicara. Dua-duanya Allah yang berbicara. Sama-sama a'lam. Maka apabila kita berhenti pada kata wal ard, kita mesti mengulainya dari kata qala. Begitu. Terkadang berhenti pada sebuah kata merupakan waqaf hasan dan memulai langsung dari kata setelahnya adalah ibtida yang buruk. Misal di sini ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum auliya dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita mengatakan atau kita berhenti pada minal haqqi yukhrijuna rasul, kemudian langsung melanjutkan bacaan wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Wa iyyakum itu jangan. Hati-hati janganlah kalian beriman pada Allah. Nanti haknya begitu. Hati-hati janganlah kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini perkataan yang buruk. Padahal maknanya apa? Makna sebenarnya adalah wa iyyakum an tu'minu di sini apa? Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna rasula wa iyyakum. Maksudnya apa? Maksudnya dari sini padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu. Begitu. Iyakum di sini masih nyambung kata sebelumnya. Mengusir Rasul dan mengusir kamu. Antu minu billah. Gara-gara kamu beriman kepada Allah. Bukan wa iyakum antu minu billahi rabbikum. Bukan hati-hati janganlah engkau beriman kepada Allah. Nah ini hati-hati. Begitu. Di dalam mushaf, waqaf hasan tidak memiliki tanda khusus. Disebabkan masih memiliki hubungan lafadz dengan kata setelahnya. Dan seseorang yang berhenti pada waqaf hasan tidak boleh langsung memulai dari kata berikutnya. Selain itu, jumlah waqaf hasan sangat banyak. Kalau dikasih tanda, kebanyakan. Banyak banget berarti. Bismillah kasih tanda. Alhamdulillah, Ar-Rahman dikasih tanda. Alhamdulillah kasih tanda. Banyak banget.
ngabisin waktu ngasih tanda seperti banyak kan. Begitu. Sehingga memberikan tanda di sana merupakan hal yang tidak efektif sekaligus tidak efisien. Menghabiskan tenaga, waktu, pikiran dan yang lain. Baik, ini berkaitan dengan wakaf hasan. Ada yang tanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Di antara wakaf hasan yang juga menurut para ulama kita boleh wakaf padanya, bahkan kita boleh langsung mulai dari kata berikutnya, adalah wakaf Jibril atau wakaf sunnah. Jadi wakaf Jibril itu adalah wakaf yang katanya dahulu malaikat Jibril ketika mentalakkan Al-Quran selalu berhenti di sana. Termasuk wakaf hasan adalah berhenti pada wakaf Jibril. Disebut wakaf Jibril disebabkan wakaf ini merupakan wakaf yang dahulu Rasulullah senantiasa menjaganya untuk mengikuti bacaan malaikat Jibril. Jadi bacaan malaikat Jibril seperti itu dan Nabi SAW mengikutinya. Begitu. Para ulama mengatakan, wasumiyal waqfu fi hadhil mawadhi' waqfa sunnah. Dan wakaf ini disebut dengan wakaf sunnah. Wa waqfa Jibril juga disebut dengan wakaf Jibril. Waqfa ittiba juga disebut dengan wakaf ittiba. Li'anna rasula, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yataharral waqfa fi hadhil mawadhi' daiman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dihikayatkan senantiasa menjaga wakaf-wakaf ini selalu gitu ya. Wallahu a'lam. Wakaf Jibril kadang terletak di akhir ayat, namun kebanyakan terletak di tengah ayat. Apabila dilihat dari maknanya, kadang maknanya tam, kadang maknanya hasan, kadang maknanya kafi. Begitu. Terus di mana saja wakaf Jibril? Di sini para ulama berbeda pendapat. Syekh Al-Marshawi menyebutkan ada 3 pendapat. Syekh Al-Marshawi menyebutkan ada 3 pendapat. Begitu. Apa saja? Pendapat yang pertama, dinukil oleh Al-Ashmuni dalam kitab Manarul Huda, bahwa wakaf ini terdapat pada 10 tempat. Beliau mengutip dari Al-Imam As-Sakhawi yang mengatakan, hendaknya setiap pembaca Al-Quran mempelajari wakaf Jibril karena sungguhnya beliau senantiasa wakaf pada 10 tempat ini. Cuma wallah alam ya, Imam As-Sakhawinya itu di kitab apa? Saya belum dapat nih. Perkataan Imam As-Sakhawi di sini saya belum dapat dari kitab apa. Dari ini nukilan dari Imam As-Sakhawi saja. Mana saja? Yang pertama, qul sadaqallah. Maka di sini sudah ada tandanya. Berarti dia wakafnya wakaf tam secara makna. Demikian pula fastabiqul khairat, di sini minimal kafi. Ada 2 tempat fastabiqul khairat, Al-Maidah dan juga Al-Baqarah, sama-sama fastabiqul khairat. Kemudian lafaz ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. Maka di sini ma laisa li bihaqq sudah ada tandanya juga, berarti minimal kafi. Artinya sudah ada tandanya, ya enggak akan mungkin terlewat, biasanya kita wakaf di sana. Kemudian qul hadhi sabil adu ilallah, juga di sini ada tandanya. Demikian pula kadzalika yadribullahul amsal, di sini akhir ayat. Kemudian wal an'ama khalaqaha, ini pun sebagian ulama menilai kafi. Begitu. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa, ini juga sudah ada tandanya. Nah, yang tidak ada tandanya di sini fahasyar, enggak ada tandanya nih. Fahasyar fanada, ya. Fahasyar fanada, ini tidak ada tandanya. Sehingga kalau kita misalnya ingin wakaf di situ, dipersilahkan mengikuti pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa wakaf di sana sunnah walaupun dia hasan. Walaupun secara makna hasan. Kenapa enggak ada tandanya di fahasyar? Karena dia maknanya hasan. Kalau yang lain maknanya tadi tam sama kafi, ya kan? Di sini maknanya hasan, makanya tidak ada tandanya. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka di sini adalah wakaf syahr kafi berarti ya. Tanazzalul malaikah. Sini wakaf kafi dan juga akhir ayat. Jadi insya Allah kita pasti berhenti. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Dihikayatkan bahwa Nabi SAW menyengaja untuk wakaf pada tempat-tempat tersebut dan langsung memulai dari kata setelahnya. Namun demikian, sebagian ulama menolak penisbatan tersebut kepada Imam Sakhawi. Kenapa? Karena belum ada buktinya. Mana perkataan Imam Sakhawi dari mana? Ya bisa jadi Imam Ashmuni punya riwayat yang tidak sampai kepada kita mengenai perkataan Imam As-Sakhawi tersebut. Wallahu a'lam.
Intinya 10 tempat. Ini pendapatnya Imam Al-Ashmuni. Walaupun bukan pendapatnya Imam As-Sakhawi. Pendapat kedua dinukil dari Asy-Syaikh Wahbah Surur Al-Muhalla dalam kitab Insyirahus Sudur, bahwa beliau mengatakan, ketahuilah bahwa wakaf yang sunnah, di mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kenapa ini? Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Harus update ya. tadi kok enggak ada tempat update-nya. Mana update-nya? Sebentar. Afwan ya. Iklan dulu. Mana sih? Sini ya. Coba kita lihat. Udah ada belum? Ini. Oh, update dulu. Ntar dulu, tunggu dulu. Ya udah, terserah lah. Bahwa ada 17 tempat. Jadi kalau tadi 10, kalau ini 17. Cuma banyak yang sama. Misalnya mana? Di sini, fastabiqul khairat, tadi sama juga kan? 2 tempat. Qul sadaqallah tadi sudah disebutkan. Demikian pula nomor 4, ma yakunuli sudah disebutkan. Nah, yang beda di sini nomor 5. Tadi nomor 5 belum ada ya. An andzirin nas. Ini tadi belum ada nih. An andzirin nas tadi belum ada. Maka di sini tidak ada juga tanda bacanya. Kalau di mushaf Indonesia ada tanda baca enggak? An andzirin nas. Enggak ada juga. Maka berarti di sini hasan maknanya. Ya. Maka berarti di sini hasan maknanya, sehingga secara makna ini wakaf hasan. Namun kalau kita yakin bahwa di sini adalah termasuk wakaf sunnah, mengikuti tadi pendapat Syekh Al-Muhalla tadi, maka dipersilahkan. Begitu. Kalau mau wakaf di sini. Kalau wala suka qauluhum, di sini ada tanda baca lazim. Ya. Kemudian qul hadhihi sabili sudah ada tadi. Kemudian juga kadzalikatul amsal sudah. Wal an'am khalaqaha sudah. Yang belum ini, innama yu'allimuhu bashar. Maka di sini tapi sudah ada tandanya. Walaupun tadi belum disebutkan, ini sudah ada tandanya, sehingga tidak perlu lagi menyatakan atau tidak perlu lagi bingung kalau sudah ada tandanya. Kemudian di sini la tusyrik billah juga sudah ada tandanya. Kemudian afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa sudah disebutkan tadi, ada tandanya juga. Ashabun nar pada surah Ghafir. Di sini adalah akhir ayat, jadi enggak masalah. Kemudian fahsyar tadi sudah dijelaskan, tidak ada tandanya. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tadi sudah disebutkan. Demikian pula min kulli amr. Nah, min kulli amr ini akhir ayat. Sini. Dan dia lebih utama wakaf. Walaupun kalau mau wasol boleh lil makna. Kenapa? Karena maknanya para ulama beda pendapat. Apakah min kulli amrin itu wakaf tam atau justru wakaf tamnya min kulli amrin salam? Ini tergantung tafsir. Antum mau menafsirkannya min kulli amr kemudian baru salamun hiya hatamat lail fajr, atau min kulli amrin salam secara tafsir baru lanjut hiya hatamat lail fajr. Jadi para ulama beda pendapat. Cobain dulu. Demikian. Demikian pula fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tapi di sini sudah ada tanda bacanya. Jadi aman. Yang sudah ada tanda bacanya, ya insya Allah kita nggak akan bingung. Kalaupun dia bukan wakaf Jibril, ya sudah ada tandanya begitu. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang kedua. Ada berapa tadi? Ada 17. Pendapat yang pertama 10, pendapat yang kedua 17. Pendapat yang ketiga dinukil dari Syekh Abu Salim Al-Iyashi dalam kitab Ar-Rihlah Al-Iyashiyah, di mana beliau menyusun sebuah syair yang menyebutkan 17 tempat juga. Tapi kok beda sama yang 17 sebelumnya, walaupun ada yang sama. Contohnya di sini fastabiqul khairat sudah disebutkan. Kemudian di sini yang belum wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Tapi sudah ada tanda bacanya. Kemudian juga wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini sudah kita bahas juga tadi. Kemudian fastabiqul khairat sudah. Min ajli dzalik. Di sebagian tempat ini jadi waqaf mu'anaqah dari ayat sebelumnya. Min ajli dzalik, apakah min ajli dzaliknya itu berkaitan dengan ayat sebelumnya sehingga kita waqaf di min ajli dzalik, atau min ajli dzaliknya min ajli dzalik katabna
Sehingga wakafnya di akhir ayat sebelumnya. Di sebagian tempat menjadi wakaf mu'anaqah. Allahu a'lam. Kemudian ini tadi sudah yang di surah Al-Maidah. Kemudian Al-Nadhir Nas di Yunus juga sudah. Qul i wa rabbi innahu lahaqqa. Ini yang belum ada tadi, tapi sudah ada tanda bacanya. Kemudian qul hadhihi sabili sudah, ketika sudah, wal anama khalaqaha juga sudah disebutkan, asabunar sudah disebutkan. Fahasyar ada lagi. Kemudian di sini min alfi syahr sama, min kulli amr juga sama. Kemudian fasabbih bihamdika wastaghfir. Kemudian ini juga sudah ada. Begitu. Dari ketiga pendapat ini terdapat 10 tempat yang disepakati. Jadi yang ada semua di 3 pendapat adalah ini. Ya, lafadz qul sadaqallah fastabiqul khairat mayakunuli qul hadhihi sabili kadzalika yadribu. Kemudian anama khalaqaha afam kana mu'minan kama kana fasiqa, kemudian fahsyar, kemudian min alfi syahr. Ini 10 tempat yang disepakati 3 ulama tadi. Begitu. Yang disepakati wakaf Jibril. Ini 10 tempat. Begitu, ada semuanya tadi di 3 tempat, di 3 pendapat tadi. Adapun yang para ulama tidak sepakat di 11 tempat. Ini tempat-tempatnya. Ini yang para ulama tidak sepakat di 11 tempat. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Lagi-lagi kalau kita mau mengamalkan semuanya tidak masalah, kalaupun tidak juga tidak masalah juga, begitu ya. Demikian. Saya mau mengamalkan yang disepakati saja, silakan. Saya mau mengamalkan seluruhnya, silakan. Saya tidak mau mengamalkannya, juga silakan. Kenapa? Karena ini mahalul ikhtilaf, tempat yang para ulama berbeda pendapat. Asy' al-Marsafi mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada yang bertanya mengenai perbedaan pendapat dari wakaf Hasan tersebut, wakaf Jibril tadi. Dan bisa jadi perbedaan pendapat ini dapat dijadikan argumentasi untuk menolak sebagian yang lain. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan ini para ulama aja nggak sepakat, ngapain diamalin gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kata Asy' al-Marsafi, jawaban yang tepat adalah bahwa nukilan-nukilan ini tidak menunjukkan perbedaan yang saling bertolak belakang. Jadi bukan saling bertolak belakang kata beliau. Terus gimana? Melainkan menunjukkan perbedaan riwayah dan hafalan. Maksudnya gimana? Jadi kata beliau, dalam riwayat itu yang hafal menjadi hujah bagi yang tidak hafal. Begitu. Artinya seluruh nukilan tersebut bisa diamalkan karena datang dari para ulama yang terpercaya. Ini kata Syekh Al-Marsafi, wallahu a'lam. Seperti itu kesimpulan beliau. Oh, ruang diskusinya sudah ada sekarang. Belum ada ruang diskusinya ini. Kelas Nahu jam berapa kelas Nahu? Belum ada breakout room-nya ya. Ya silakan kalau mau nunggu lah, nggak sambil nunggu silakan. Baik. Peringatan, sebagian ulama mengatakan bahwa wakaf ini tidak memiliki sandaran yang kuat untuk bisa disebut wakaf Jibril. Sehingga kita tidak berhak menyandarkannya kepada Nabi, apalagi kepada malaikat Jibril. Mana sanadnya? Begitu ya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syekh Eman Suid. Kata Syekh Eman Suid, ini enggak kuat. Hal ini disebabkan belum ditemukannya pernyataan yang secara tekstual datang dari para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka. Jadi kitab zaman dulu enggak ada. Ya kitab paling tua tadi, Syekh Asmuni tadi, Al-Imam Al-Asmuni dalam kitab Manarul Huda. Begitu. Makanya Syekh Mahmud Al-Husari mengatakan akan tetapi wakaf ini tersembunyi dari para ulama gitu. Maksudnya kok kalau misalnya ini sunnah kok sedikit yang tahu katanya. Ulama kok sedikit yang tahu. Aneh gitu. Tidak tercatat pada kitab-kitab induk tajwid ataupun qiraat, tidak tercatat pada ulumul Quran, tidak tercatat pada kitab tafsir, sunnah, syamail, athar, enggak ada. Tidak ditemukan adanya athar yang secara tekstual menyebutkan wakaf jenis ini. Baik itu athar yang sahih, bahkan yang dhaif aja enggak ada, begitu. Baik itu berupa hadis fi'liyah ataupun qauliyah. Karenanya setelah penjelasan ini, maka hendaklah untuk melihat pendapat yang bisa menghilangkan kegalauan dan melapangkan hati kata beliau. Jadi yang diamalkan yang mana? Ya yang pasti-pasti aja, yang enggak pasti enggak usah diamalin, kata beliau
Seperti itu. Dalam perkataan ini seakan-akan beliau memberikan nasihat untuk tidak perlu memperhatikan tempat-tempat wakaf ini kecuali yang telah dipastikan maknanya. Kecuali kalau memang maknanya kafi atau maknanya tam, ya. Karena penyandarannya kepada Nabi, apalagi kepada malaikat Jibril alaihi salam, ini belum bisa dipastikan kesahihannya. Ya, belum bisa dipastikan kesahihannya. Baik. Namun demikian, apabila kita melihat secara keseluruhan, kebanyakan wakaf tadi kan kafi dan tam, sedangkan sebagian lain adalah hasan. Jadi apabila kita berpendapat bahwa kita cukup fokus pada maknanya, maka tidak terlarang wakaf di tempat-tempat itu, tidak masalah. Sedangkan dalam ibtida kita melihat apakah kata tersebut masih memiliki hubungan lafaz atau tidak. Begitu kan? Hanya saja sebagian ulama menilai bahwa walaupun wakaf pada tempat-tempat tersebut dinilai hasan, maka memulai dari kata berikutnya diperbolehkan. Kenapa? Untuk memperjelas makna yang ada. Kan kita sudah bahas juga bahwa dalam wakaf lazim ada yang maknanya hasan. Tapi boleh nggak langsung kalimat selanjutnya? Justru harus langsung mulai dari kalimat setelahnya. Artinya wakaf pada yang hasan itu nggak masalah juga kalau mau langsung dari kalimat setelahnya dengan syarat ada makna yang ingin diperjelas. Apalagi dalam konteks wakaf Jibril ini sebagian ulama mengamalkan. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Mengenai bolehnya langsung ibtida dari kata berikutnya setelah kita berhenti pada wakaf hasan, maka sesungguhnya Asy-Syaikh Al-Juraisy dalam kitab Nihayatul Mufid memberikan contoh. Ya, misalnya waqad yata'akkadul waqful hasan li bayanil ma'nal maqsud. Terkadang berhenti pada wakaf hasan sangat ditekankan untuk menjelaskan makna yang dimaksudkan. Contohnya apa? Contohnya di sini, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kalimat ini sebetulnya masih memiliki hubungan lafaz dan makna dengan kalimat setelahnya. Namun justru kalau kita wasal malah maknanya jadi samar. Begitu. Sehingga waqaf pada qalu tidak perlu ngulang. Oleh karena itu pula ada tanda mim di atasnya. Padahal ini waqaf hasan. Waqaf hasan kok enggak ngulang? Ternyata ada kasus di mana waqaf hasan itu tidak perlu ngulang. Jadi itu lagi-lagi tergantung makna. Lagi-lagi tergantung makna. Wallahu a'lam bissawab. Ya, seperti itu. Jadi ini waqaf lazim yang hasan. Wallahu a'lam. Khair. Ada yang tanyakan kembali? Dipersilahkan sebelum kita masuk ke waqaf mu'anaqah. Mau masuk kelas nahu? Ruang diskusinya belum ada. Apa beda ininya? Beda Zoom-nya? Beda kali ya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu juga ini kenapa ruang diskusinya nggak ada. Baik. Ya, boleh. Apanya? Tanda baca yang mana maksudnya? Mushaf Utsmani, MSI memang bukan Utsmani. Jangan biasain ya. Itu seolah-olah menuduh MSI bukan Utsmani. Mushaf Madinah. Oh, di MSI lebih banyak tanda wakafnya dibandingkan Mushaf Madinah. Karena MSI pakai Sejawandi. Sedangkan Mushaf Madinah itu kebanyakan dari Abu Amr ataupun ahli tafsir. Terus masalahnya? Apanya? Ini itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Ini itu apa? Ini yang mana? Yang lebih ke MSI? Tanda wakafnya sama, mau MSI maupun Madinah sama tanda wakafnya. Maksudnya apanya? Letaknya? Enggak mesti juga. Ada yang sejalan dengan Mushaf Madinah, ada yang sejalan dengan MSI. Saya di sini menjelaskan kebanyakan dari Ibnu Jazari yang pertama. Bukan dari MSI ataupun dari Madinah. Kebanyakan dari An-Nasrani Ibnu Jazari. Yang kedua dari Imam Abu Amr Adani, dan yang ketiga dari para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir. Bisa sesuai dengan MSI, bisa tidak. Bisa sesuai dengan Madinah, bisa tidak.
Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau MSI acuan utamanya Imam Sajawandi. Kalau Mushaf Madinah acuan utamanya Abu Amr Adani dan juga para ahli tafsir. Jadi kadang bisa sama dengan Mushaf Madinah, kadang bisa sama dengan MSI. Begitu. Yang pasti begini, mau kita pakai Mushaf Madinah, mau kita pakai MSI, lagi-lagi masalah wakaf itu mesti kembali ke makna. Jangan sampai kita sudah paham, misalnya kita sudah paham nih, dalam kondisi sudah paham masalah kaidah wakaf, dalam kondisi sudah paham tafsir, maka jangan sampai kita terpaku dengan tanda baca justru. Mau tanda baca Mushaf Madinah, mau tanda baca Mushaf Indonesia. Kenapa? Karena orang yang sudah paham harus melihatnya makna, bukan tanda baca lagi. Nah, kalau yang belum paham, boleh lihat tanda baca silahkan. Tanda baca yang mana? MSI boleh enggak? Boleh. Tanda baca Mushaf Madinah boleh enggak? Boleh. Ikut Abu Amr boleh enggak? Boleh. Saya langsung deh kitabnya Sajawandi aja ikutnya. Boleh juga. Begitu ya. Jadi yang dijelaskan di sini ini tidak merujuk salah satu mushaf. Makanya kadang bisa sama dengan ini, kadang bisa sama dengan itu. Kadang nggak sama dengan keduanya. Ya. Coba kita lihat misalnya kalimat tadi yang apa tadi? Satu, dua, lima. Coba di Mushaf Indonesia kita lihat Mushaf Indonesia. Mana? Misalnya kun fayakun nggak ada di Mushaf Indonesia ada bacanya. Mushaf Madinah pun nggak ada. Ya kan? Mushaf Madinah nggak ada, Mushaf Indonesia nggak ada. Begitu. Itu contoh penjelasan di sini yang tidak sama dengan MSI dan tidak sama dengan Mushaf Madinah. Jadi saya nggak merujuk salah satu Mushaf Madinah, juga nggak merujuk dengan Mushaf MSI secara total. Pokoknya di sini saya fokus kaidahnya. Ya, kaidah yang dijelaskan pertama oleh Ibnu Jazari dalam An-Nashr. Jadi di sini kebanyakan nerjemahin An-Nashr sebetulnya. Yang pertama. Yang kedua Imam Abu Amr Adani. Yang ketiga adalah dari ahli tafsir. Begitu. Tapi kalau penjelasan makna-makna ini banyak dari kitab-kitab wakaf ibtida yang sudah disebutkan judulnya di sini masing-masing. Begitu ya. Allahu a'lam. Baik. Wakaf mu'anaqah. Ini pun saya nggak ngambil dari Mushaf Madinah ataupun Mushaf MSI. Tapi saya ambil dari penjelasan para ulama yang membahas bab ini. Begitu. Mu'anaqah secara bahasa berasal dari anaqah, yang berarti dua orang saling merangkul, mendekap, memeluk hingga keduanya saling meletakkan dagu mereka pada pundak selainnya. Itu maksudnya anaqah. Dan saling menempelkan leher yang satu dengan yang lainnya. Dikatakan bahwa istilah mu'anaqah itu apabila pelukan tersebut adalah pelukan kasih sayang. Adapun apabila pelukan tersebut merupakan isyarat peperangan, jadi ternyata orang Arab meluk itu ada isyarat peperangan. Maka yang digunakan adalah al-i'tinaqa. Bisa mu'anaqah, bisa al-i'tinaqa. Begitu. Dua musuh saling berperang, pelukan dulu. Setelah itu perang gitu. Adapun secara istilah Syekh Al-Husari dalam Ma'alimul Ihtida mengatakan bahwa yang dimaksud waqaf mu'anaqah adalah huwa ayyajtami'a ayatin kalimatani yasihul waqfu ala kullin minhuma, yaitu berkumpulnya yajtami'a, yaitu berkumpulnya, kok nggak enak, ayatun berarti ayajtami'a ayatun, berkumpul pada sebuah ayat, atau ayajtami'a fi ayatin kalimatani, atau ayajtami'a ayatan. Jadi hal. Gak boleh ada hal ya, gak boleh nasab. Tapi bisa ditakdirkan. Ayajtami'a fi ayatin kemungkinannya. Kalimatan. Kok nggak pas soalnya, nggak pas ini. Kalau ayatun kalimatani, nggak
Enggak pas ini maknanya. Ayajtami'a kalimatani fi ayatin gitu sebetulnya. Harusnya begitu halusnya. Cuma nanti saya cek lagi nih, saya cek apa kalimat aslinya. Khawatirnya saya yang salah kopas atau salah ngetik. Karena fiilnya itu kalimatan yang berkumpulnya dua kata. Yang berkumpulnya dua kata ini. Fiilnya kalimatan. Cuma ayahnya sebagai apa ya? Ayahnya sebagai apa? Ayahnya sebagai apa? Ya. Kemungkinan besar fi ayatin. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya ada kalimat yang hilang atau ditakdirkan. Tapi sementara ayahnya dihapus dulu kalimat terakhir ya. I'rabnya dihapus dulu. Karena saya bingung. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti fiilnya kalimatan. Ayajtami'a kalimatani fi ayatin gitu ya. Secara makna begitu. Yasihul waqfu ala kullin minhuma. Yang diperbolehkan wakaf pada salah satu dari keduanya. Lakin, akan tetapi, panjang. Lakin, idza waqafa ala ihdahima. Ila waqafa ala ihdahima, imtana'a al-waqfu alal ukhra. Tapi, kalau kita wakaf pada salah satunya, terlarang wakaf pada yang lain. Begitu. Ada dua tempat yang boleh wakaf, tapi cuma salah satunya aja. Kalau kita wakaf pada keduanya nggak boleh. Bagaimana kalau wasol? Ya wasol mah boleh-boleh aja, silakan, tidak masalah. Sebagaimana hal tersebut juga disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Ibrahim Shalih dalam kitab Al-Waqf wal Ibtida'. Wa huwa ayyajtami'a waqfani fi mahalin wahidin. Ini jelas kalimatnya enak. Yajtami'a waqfani fi mahalin wahidin. Yasihul waqfu ala kulli wahidin minhuma. Yang boleh wakaf pada keduanya. Ada dua tempat wakaf pada satu kalimat. Begitu, ada dua tempat wakaf pada satu kalimat, akan tetapi hanya boleh wakaf pada salah satunya saja. Hanya boleh wakaf pada salah satunya saja. Lakin idza uqifa ala ahadihima, tapi kalau kita diberhentikan, idza waqafa, berhenti aja, jangan uqifa. Lebih pas waqafa. Kalau kita berhenti atau kalau si qari berhenti ala ahadihima pada salah satunya, imtana'al waqfu alal akhar, maka terlarang wakaf pada yang lain. Kenapa? Li alla yakhtalal makna, agar tidak merusak makna. Wa yusamma aidan biwaqfil muraqabah. Disebut juga wakaf muraqabah. Begitu. Disebut juga wakaf muraqabah. Saya Gauthani dalam ilmu tajwid mengatakan wasumiyat ta'anuqan, dan disebut ta'anuq li'annal waqfaini qad ta'anaqa. Kenapa? Karena dua wakaf ini beriringan. Wasumiyya waqful muraqabati li'annal qari yuraqibul waqfath tsani. Adapun disebut wakaf muraqabah karena seorang pembaca Al-Qur'an li'annal qari'a yuraqibul waqfath tsani. Fayambagi alaihi, jadi harus memperhatikan wakaf yang kedua sehingga dia mesti ayan tabiha, agar dia berhati-hati, fala yaqif indahu, sehingga dia tidak berhenti pada wakaf tersebut. Idza wuqifa fil maudhil awal, kalau dia sudah wakaf pada idza waqafa, kalau dia sudah wakaf pada tempat yang pertama, kalau dia sudah wakaf pada tempat yang pertama. Muraqabah itu artinya apa? Bukan mendekat. Muraqabah itu artinya apa? Mengawasi. Jadi maksudnya kenapa disebut wakaf muraqabah? Karena seorang qori yuraqib, mesti mengawasi wakaf yang kedua. Jangan sampai dia berhenti di sana. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Al-Jazari dalam An-Nasr mengatakan qad yujizuna al-waqfa ala harfin. Maka para ulama telah membolehkan wakaf pada sebuah huruf. Wa yujizu akharun al-waqfa ala akhar. Tapi sebagian ulama yang lain justru bolehnya pada huruf yang lain. Wa yakunu bainal waqfaini muraqabah. Sehingga pada dua tempat wakaf ini ada pengawasan alat tadad. Disebabkan ada dua hal yang saling bertolak belakang. Fa idza waqafa ala ahadihim tana al-waqfu ala al-akhar. Maka kalau kita sudah wakaf pada satu tempat, tidak boleh wakaf pada
tempat yang lain. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tanda wakaf mu'anaqah pada mushaf adalah titik 3. Ini tandanya ya titik 3 pada 2 tempat yang kita boleh wakaf padanya di salah satunya. Yang diletakkan pada setiap kata tersebut. Tanda ini berasal dari 3 titik yang terdapat dalam kata unukun di atas nun dan di atas qaf, atau qoroba di atas qaf dan di bawah ba. Begitu. 3 titiknya dari situ diambilnya. Ini tandanya. Para mufassirin atau ahli tafsir sendiri berbeda pendapat mengenai ayat-ayat yang boleh dibaca berhenti pada salah satu tempat dari 2 tempat yang ada. Sedangkan yang masyhur pada mushaf standar Madinah, baru kita bahas dalam mushaf standar Madinah, tanda mu'anaqah hanya terdapat pada 6 tempat. Kebanyakan mushaf hanya mencantumkan sebagian saja disebabkan perbedaan ijtihad di kalangan mufassirin. Bahkan menurut Syekh Abdul Karim Ibrahim Saleh, yang para ulama sepakat itu cuma 3. Yang para ulama sepakat cuma 3. Di mana saja? Yang pertama di sini di Al-Baqarah. Yang kemudian yang kedua adalah Al-Baqarah 195. Kemudian di Muhammad ayat ke-4. Ini yang para ulama sepakat. Selain tempat ini para ulama tidak sepakat. Selain tempat ini para ulama tidak sepakat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian 3 tempat lainnya yang masyhur yang ada di mushaf Madinah, surah Al-Maidah. Kemudian Al-Maidah 41. Kemudian Al-A'raf 172. Saya nggak tahu di cetakan terbaru masih sama atau enggak ya. Di cetakan terbaru masih sama atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Adapun selain ke-6 tempat di atas, maka Imam Al-Jazari menyebutkan tempat yang lain. Di sini wallahu alam di mushaf Indonesia ada atau enggak? Misalnya di mana? Kata beliau boleh berhenti di masalan atau boleh berhenti di ma. Makanya saya sempat kalau nggak salah siapa yang terakhir? Berhenti di ba'udhuh, jangan berhenti di ba'udhuh, enggak pas berhenti di ba'udhuh. Kalau mau berhenti di ma. Ayyadriba masalan ma, atau ayyadriba masala ma ba'udatan fama fawqaha. Jangan berhenti di ba'udhuh, enggak pas. Ya. Jadi kalau antum berhenti di masalan atau ma, atau kalau enggak di ma aja udah. Masalam, kebanyakan ulama di ma milihnya ya. Ba'udatan fama fawqaha. Masalam, ayyadriba masalam. Bahwa Allah itu tidak malu untuk membuat sebuah permisalan tentang sesuatu, begitu artinya. Sebuah permisalan tentang sesuatu. Ayyadriba masalam ma. Itu artinya. Seperti apa? Ba'udatan fama fawqaha. Baik itu ba'udatan fama fawqaha ataupun yang lainnya. Itu maknanya. Ya. Jadi jangan berhenti di ba'udhuh, tidak tepat. Berhenti di ba'udhuh tidak tepat. Dan itu banyak orang berhenti di ba'udhuh. Karena lebih enak kedengerannya ya. Ya kan? Secara rasa lebih enak, itu bukan pakai perasaan. Begitu. Demikian pula di sini. Ya. Di mana? Nah ini ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Maka kata Ibnu Jazari boleh berhenti di madza atau di masalah. Di mushaf Madinah enggak ada tanda bacanya. Mushaf Indonesia pun kayaknya enggak ada. Ya begitu ya. Kalau di masalahnya ada. Saya maksudkan mu'anaqahnya enggak ada. Demikian pula misalnya di sini alamahullah ayaktub. Adanya di alamahullahnya saja. Kata Ibnu Jazari boleh juga kalau mau berhenti di ayaktub. Begitu. Demikian pula kata bi ali Fir'aun dan yaqudun nar. Yaqudun nar itu akhir waqudun nar afwan. Maka ini akhir ayat waqudun narnya. Tapi kalau misalnya kita mau wasal dan berhenti di kata bi ali Fir'aun juga diperbolehkan. Tapi kalau sudah wakaf di akhir ayat jangan berhenti di kata bi ali Fir'aun. Begitu. Demikian pula ini fil ilmi dan ilallah seperti yang telah dijelaskan ya, sudah panjang lebar. Kemudian min ajli dzalik, maka di sini boleh. Mushaf Indonesia ada tanda baca kalau nggak salah. Coba. Atau mushaf Indonesia lama ya, mushaf Indonesia yang baru ada nggak? Kalau mushaf Indonesia lama seingat saya ada. Min ajli dzalik Al-Maidah 31. Al-Maidah. Mushaf Madinah nggak ada. Mushaf Madinah nggak ada tanda baca sini. Mana ini? Min ajli dzalik ada tanda 3 titik di mushaf Indonesia. MSI ada ini. Ikut pendapat Ibnu Jazari berarti. Atau sama juga berarti dengan pendapatnya As-Sajawandi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita berhenti di min ajli dzalik, maka min ajli dzalika fa asbaha minan nadimin. Maknanya begitu.
min ajli dzalika fa asbaha minan nadimin. Tapi kalau kita berhenti di fa asbaha minan nadimin, maka min ajli dzalika katabna ala Bani Israel. Begitu, tergantung kita wakaf di mana. Wallahu a'lam bishawab. Menurut Al-Imam Ibnul Jazari, ulama yang pertama kali memberikan perhatian terhadap wakaf al-muraqabah adalah Al-Imam Abul Fadl Ar-Razi. Di mana beliau mengambil analogi dari muraqabah dalam ilmu arud. Apakah beliau orang yang pertama kali melakukannya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dikatakan beliau yang pertama kali membahas hal ini. Apakah sebelumnya ada? Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Khair. Sampai di sini apa ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke wakaf qabih? Kalau misalnya pembaca belum terlalu paham wakaf tam, kafi atau hasan, kemudian dalam satu ayat tidak menemukan tanda wakaf, maka kemarin sudah kita bahas ya. Kalau misalnya kita nggak kuat napas, maka ada opsi. Opsi pertama apa? Masih ingat nggak kemarin? Baca sampai habis napas, ini yang pertama. Baca sampai habis napas. Ini yang pertama. Baca, kok kesana lagi? Inilah. Baca sampai napas habis. Beneran napas habis, bukan belum habis berhenti, bukan. Beneran sampai napas habis. Ini yang pertama. Baca sampai napas habis. Tapi kalau sampai napas habis kayaknya nggak enak, maka boleh mengikuti qori. Mengikuti qori atau para imam Masjidil Haram kah, imam Masjid Nabawi kah, para imam yang sudah terkenal lah. Yang kita husnudzoni mereka punya ilmu tentang wakaf ibtidah. Begitu. Ini yang kedua. Kalau ternyata bacaan para imam juga panjang-panjang, maka bisa beli mushaf wakaf ibtidah. Silakan. Mushaf yang mana saja? Yang mana saja. Biasanya mushaf wakaf ibtidah banyak tanda berhentinya, bebas. Cuma ini buat orang awam saja. Kalau lagi talaki tetap ikut guru. Talaki dengan siapapun ikut guru. Kok sama saya ini boleh berhenti, sama saya ini nggak boleh berhenti? Nggak apa-apa, ikut guru aja. Ketika bertalaki ikut guru saja. Insya Allah kalau mushaf wakaf ibtidah, kayaknya kita mungkin nggak bisa lah wakaf di sana karena pendek-pendek. Itu kebanyakan pakai madhab murakhas ya. Mushaf wakaf ibtidah itu pakai madhab murakhas, madhab yang diringankan. Jadi beneran buat orang yang napas itu beneran sangat pendek, begitu. Wallahu a'lam. Jadi ini solusinya. Baca sampai napas habis, atau mengikuti para qori, para imam, atau beli mushaf wakaf ibtidah. Dan kalau beli mushaf, beli buku-buku Islam, jangan di toko-toko orang kafir. Jangan di toko-toko orang kafir. Karena hukum asalnya mereka ini haram menjual barang-barang khusus kaum muslimin. Jadi harusnya kalau kita negaranya negara Islam, disita itu semuanya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Wallahu a'lam. Jadi terlarang bagi orang-orang kafir memperjualbelikan mushaf dan sejenisnya. Begitu. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Tidak ada? Apabila tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Ya, kita akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Istirahat setengah jam ke depan. Karena saya butuh istirahat. Ini sariawan gak sembuh-sembuh ya. Mohon doanya ya. Nambah, sekarang ada 3. Itu lidah sama bawah. Cuma untungnya enggak terlalu sakit kalau ngomong. Kalau yang kemarin di samping lidah. Jadi pas ngomong sakit terus. Sekarang enggak terlalu. Baik. Antum sariawan juga? Masya Allah. Syafakallah. Panaktafi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh. Gak sembuh-sembuh sariawan. Saya udah beli vitamin C banyak banget.